Om Swastiastu. Kali ini saya akan menayangkan video tentang definisi tari pada pelajaran seni budaya kelas 10. Apakah itu tari? Tari adalah ekspresi seni yang menggunakan gerakan tubuh secara ritmis dan biasanya diiringi oleh musik. Tarian dapat menggambarkan emosi, cerita, atau nilai-nilai budaya tertentu. Selanjutnya, definisi tari menurut para ahli. Yang pertama yaitu Sudarsono, seorang ahli tari dan budaya Indonesia, mendefinisikan tari sebagai ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak tubuh yang indah yang disusun menurut pola tertentu dan diiringi oleh musik atau alat ritmis. Menurutnya, tari adalah bentuk seni yang berfungsi sebagai sarana komunikasi nonverbal. Selanjutnya, menurut Lamery, seorang penari dan koreografer Amerika, mendefinisikan tari sebagai gerakan yang diorganisir dari tubuh untuk mengekspresikan sesuatu. Ia menekankan bahwa tari adalah medium untuk menyampaikan perasaan, cerita, atau gagasan melalui gerakan. Selanjutnya, menurut Susan Klinger, yaitu seorang filsuf Amerika, mendefinisikan tari sebagai suatu bentuk seni yang menciptakan simbol-simbol visual dari kehidupan emosional manusia. Menurutnya, tari adalah medium untuk mengekspresikan dan merefleksikan perasaan manusia. Selanjutnya, fungsi tari dalam masyarakat. Yang pertama yaitu fungsi tari sebagai ritual, di mana penghubung dengan alam gaib. Dalam banyak budaya, tari digunakan sebagai sarana komunikasi dengan dewa, roh, atau kekuatan alam. Tarian ini seringkali merupakan bagian dari upacara keagamaan atau spiritual yang bertujuan untuk memohon keberuntungan, kesehatan, kesuburan, atau keselamatan. Contohnya tari barong di Bali yang merupakan bagian dari ritual untuk melindungi masyarakat dari roh jahat. Kemudian upacara adat. Tari juga menjadi bagian dari berbagai upacara adat seperti perayaan panen, inisiasi, pernikahan, atau pemakaman yang bertujuan mempererat ikatan sosial dan mempertahankan tradisi. Selanjutnya, fungsi tari sebagai hiburan. Yang pertama, sarana rekreasi, di mana tari seringkali digunakan sebagai bentuk hiburan, baik dalam acara formal seperti pertunjukan di teater maupun acara informal seperti pesta dan perayaan keluarga. Penonton menikmati keindahan gerakan, kostum, dan musik yang menyertainya. Yang kedua yaitu kesenangan pribadi. Selain sebagai tontonan, tari juga bisa menjadi aktivitas yang memberikan kesenangan dan kepuasan pribadi bagi penari itu sendiri, misalnya dalam tarian sosial seperti dansa atau tarian modern. Kemudian fungsi tari sebagai ekspresi diri. Yang pertama, mengekspresikan emosi dan ide. Tari memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan emosi, ide, atau cerita melalui gerakan tubuh. Ini bisa mencakup kegembiraan, kesedihan, kemarahan, atau cinta. Tari kontemporer misalnya sering digunakan untuk menyampaikan isu-isu sosial atau pribadi melalui gerakan yang unik dan simbolis. Yang kedua yaitu penciptaan identitas. Melalui tari, seseorang dapat mengeksplorasi dan menegaskan identitasnya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok tertentu. Tari dapat menjadi cara untuk merayakan asal-usul budaya atau identitas gender. Kemudian fungsi tari sebagai pengajaran nilai-nilai budaya dan sosial. Yang pertama yaitu pewarisan tradisi, di mana tari adalah media untuk mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Melalui belajar dan berpartisipasi dalam tarian tradisional, individu dapat mempelajari sejarah, mitologi, dan norma-norma yang dianut oleh masyarakatnya. Yang kedua yaitu pembentukan karakter. Tari juga dapat mengajarkan disiplin, kerjasama, dan penghormatan terhadap orang lain. Dalam banyak komunitas, pelatihan tari dimulai sejak dini, mengajarkan anak-anak tentang tanggung jawab dan pentingnya bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga yaitu pembangunan identitas kolektif. Tari seringkali digunakan untuk memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan di dalam masyarakat, terutama dalam konteks upacara atau perayaan bersama. Selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur tari. Tari terdiri dari gerak, elemen utama yang mencakup berbagai posisi dan pergerakan tubuh. Yang kedua, ruang, tempat di mana tari dilakukan termasuk pengaturan posisi penari dalam panggung. Yang ketiga yaitu tenaga, intensitas atau kekuatan dalam gerakan dari lembut hingga kuat. Selanjutnya kita mempelajari tentang jenis-jenis tari. Yang pertama ada tari tradisional.
di mana tari tradisional adalah tarian yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas atau budaya tertentu. Tarian ini biasanya berakar pada nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat setempat. Gerakan dan kostum dalam tari tradisional biasanya sangat khas dan berhubungan erat dengan daerah asalnya. Contohnya misalnya tari pendet dari Bali. Tari ini berasal dari Bali dan biasanya dibawakan sebagai tari penyambutan. Gerakannya lembut dan anggun, mencerminkan keramahan masyarakat Bali. Yang kedua yaitu tari saman dari Aceh, yaitu yang ditampilkan oleh sekelompok penari yang duduk berbaris. Gerakan tarian ini sangat cepat dan membutuhkan koordinasi yang baik, melambangkan kerjasama dan keharmonisan. Jenis tari yang kedua yaitu tari modern. Tari modern berkembang seiring dengan perubahan zaman dan pengaruh budaya global. Tari ini lebih fleksibel dan terbuka terhadap inovasi. Tarian modern seringkali menggabungkan berbagai elemen dari tarian tradisional maupun kontemporer, serta musik modern seperti pop, jazz, atau hip hop. Contohnya, hip hop ini adalah salah satu jenis tari modern yang sangat populer di kalangan anak muda. Hip hop berasal dari budaya jalanan di Amerika Serikat dan melibatkan gerakan yang dinamis seperti popping, locking, dan breaking. Yang kedua contohnya itu break dance. Ini adalah bagian dari budaya hip hop di mana penari melakukan gerakan akrobatik di atas lantai. Break dance membutuhkan kekuatan fisik dan keterampilan yang tinggi. Selanjutnya jenis tari kontemporer. Tari kontemporer adalah bentuk tari yang lebih bebas dan seringkali mengekspresikan ide-ide dan konsep-konsep baru. Tarian ini tidak terikat pada aturan atau tradisi tertentu, sehingga penari dan koreografer memiliki kebebasan yang lebih besar dalam berekspresi. Tari kontemporer seringkali mengeksplorasi emosi dan cerita yang kompleks dan bisa menjadi medium untuk menyampaikan isu-isu sosial. Contoh tari kontemporer yang pertama yaitu tari karya Merce Cunningham. Salah satu pelopor tari kontemporer, Merce Cunningham, menciptakan karya-karya yang sangat inovatif, di mana gerakan tari tidak selalu berhubungan dengan musik. Hal ini menciptakan pengalaman visual dan emosional yang unik. Yang kedua, tari Butoh dari Jepang. Butoh adalah jenis tari kontemporer dari Jepang yang mengekspresikan emosi yang mendalam dan kadang-kadang gelap, dengan gerakan yang lambat dan penuh makna. Selanjutnya, jenis tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tarian yang merupakan hasil dari inovasi atau modifikasi tarian tradisional maupun modern. Tari ini diciptakan dengan menggabungkan berbagai elemen dari tarian lain, atau dengan menambahkan gerakan baru, kostum, musik, dan tema yang sesuai dengan konteks zaman. Tari kreasi tidak terikat oleh aturan tradisional tertentu, sehingga penari dan koreografer memiliki kebebasan dalam berkreasi. Berikut adalah dua contoh dari tari kreasi yang ada. Yang pertama, tari kupu-kupu dari Bali. Tari ini merupakan kreasi dari tarian Bali tradisional yang menggambarkan keindahan kupu-kupu. Tarian ini menampilkan gerakan-gerakan lemah gemulai yang terinspirasi dari gerakan sayap kupu-kupu, dengan kostum yang dirancang menyerupai sayap berwarna-warni. Tari Cindai. Tarian ini merupakan kreasi baru yang menggabungkan elemen tari Melayu tradisional dengan musik dan gerakan yang lebih modern. Tari Cindai terkenal karena keindahannya dalam menggabungkan gerakan halus dengan irama lagu yang lembut. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian, dan sampai jumpa.